Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan menjauhkan kita dari segala bentuk azabnya. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kultum kita pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan memaafkan. Memaafkan adalah merupakan sifat dan akhlak yang sangat mulia. Bahkan memaafkan adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan merupakan sifat yang sangat dicintainya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang kita baca di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Dengannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaafkan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk dimaafkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang mudah untuk memaafkan, mau berlapang dada atas kesalahan-kesalahan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan daripada segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan saling memaafkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu khairul lakum. Dengan kalian memaafkan, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada apa yang kita akan tuntut nanti pada hari kiamat. Jika saudara kita memiliki kesalahan pada kita, maka kelak nanti pada hari kiamat kita akan menuntutnya dan meminta balas darinya berupa pahala. Namun jika kiranya kita maafkan kesalahannya di dunia, maka Allah akan memberikan kepada kita pahala jauh lebih besar dari apa yang kita akan tuntut nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan daripada saling memaafkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu rajulan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada seseorang dengan dia memaafkan illa izza, kecuali dengan kemuliaan. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan dia juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, dengan saling memaafkan seseorang akan dapat meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dengan kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu seseorang memiliki sifat dendam, maka sifat dendam ini adalah merupakan sifat yang sangat tercela, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan ucapan yang kurang baik kepada Umar bin Khattab, yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Lalu seketika itu juga
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memohon maaf, meminta maaf kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar radhiyallahu an. Namun Umar menolak permohonan maafnya, hingga kemudian Abu Bakar bersedih dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Lalu kemudian kepada Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah padanya dikarenakan dia memiliki sifat dendam, tidak mau memaafkan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa tidak ada gunanya seseorang itu untuk dendam. Justru dengan menyimpan dendam di dalam hati itu akan semakin merusak daripada hati dan jiwa seseorang. Adapun dengan memaafkan, maka semuanya adalah kebaikan dan tidak ada kehinaan bagi seseorang yang selalu terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan dari saling memaafkan dan buruknya seseorang ketika menyimpan dendam di dalam hatinya. Kami dari MUI Kota Batam dan juga Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.